Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling patut kita ucapkan di awal pertemuan kita ini adalah kalimat pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan kita dan memelihara kita dengan berbagai kenikmatannya. Maka di antara bukti kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu menambahkan kenikmatannya untuk kita, terutama nikmat agama, nikmat keimanan, di mana tidak ada kenikmatan yang lebih besar dan lebih mulia dibandingkan dengan nikmat iman. Karena dengan nikmat iman kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberinya kecukupan. Kemudian berikutnya salawat beserta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan juga untuk para sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain, dan juga untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin serta kaum muslimat yang senantiasa berusaha untuk meneladani, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan cara yang baik. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang diberikan oleh Allah, pada malam ini kita dapat kembali melanjutkan kajian yang dahulu telah kita mulai, yaitu membacakan kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Khalid Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Musyaiqih. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah menyelesaikan pada kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bahwa perkara-perkara yang masyaqqah, yang berat ataupun yang sulit, maka akan mendatangkan kemudahan. Di mana pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Syariat Islam adalah syariat yang adil, yang tidak ada cacat sedikit pun. Segala yang diperintahkan oleh Allah adalah bermanfaat bagi kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat. Dan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perkara itu membahayakan kepada kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunianya atau mungkin membahayakan kehidupan di akhiratnya. Pada malam ini kita akan lanjutkan dengan kaidah yang keempat, yaitu kaidah yang berbunyi al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurati. Kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan kemampuan, berkaitan atau erat kaitannya dengan masalah kemampuan ya hamba terhadap hal itu. Maka tidak ada sesuatu yang wajib atas seseorang dalam keadaan orang itu memiliki kelemahan, dan tidak ada perkara yang diharamkan beserta keadaan darurat. Jadi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibebankan kepada seseorang dengan dasar jika orang itu punya kemampuan untuk menjalankannya. Dalam kondisi dia tidak bisa menjalankan, tidak mampu menjalankannya, maka ya kewajiban itu dibebaskan darinya, akan berubah dengan bentuk yang lain. Dan perkara yang diharamkan, jika seseorang berada dalam keadaan darurat, maka hukum keharamannya jadi berubah. Baik, kalimat al-wujub secara bahasa artinya adalah al-luzum, yaitu sesuatu yang jelas,
tegas, pasti. Kemudian secara istilah syariat, kalimat al-wujub artinya adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah yang tegas, perintah yang jelas, ya, tegas, jelas. Hingga para ulama juga mengatakan, yaitu diberi pahala orang yang melaksanakannya, yusabu fa'iluhu, diberi pahala orang yang melaksanakannya, wa yu'aqabu tarikuhu, dan diancam dengan iqab orang-orang yang meninggalkannya. Kemudian al-istita'ah, kemampuan, artinya adalah suatu sifat yang dengannya seseorang mampu untuk melakukan pekerjaan atau untuk melaksanakan suatu amalan. Dan yang dimaksud dengannya adalah al-qudrah, ya, kesanggupan, kemampuan. Jadi istita'ah itu adalah suatu sifat, suatu keadaan di mana seseorang itu bisa menjalankan, ya, apa yang diperintahkan, yang diwajibkan tersebut, yaitu punya kemampuan untuk menjalankan perintah. Maka seseorang yang tidak memiliki kemampuan, maka kewajiban itu tidak ditimpakan kepadanya. Kalimat al-ajzu artinya adalah lawan daripada al-istita'ah, lawan daripada kemampuan, artinya tidak mampu, ya, tidak sanggup, atau dikatakan lemah. Al-muharram secara bahasa artinya adalah al-mamnu', sesuatu yang dilarang, ya. Al-muharram itu perkara yang diharamkan, artinya adalah perkara yang dilarang. Sedangkan menurut istilah syariat, menurut istilah agama, maka al-muharram, perkara yang diharamkan itu adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan yang tegas, ya, larangan yang jelas, larangan yang tegas, yang tidak boleh dilanggar, ya. Berikutnya adalah pengertian darurah atau darurat disebutkan. Secara istilah syariat, secara bahasa, ya, darurah secara bahasa itu diambil dari perkataan darar, artinya adalah ad-dayyiq, ya, yaitu sempit, ya, sempit ataupun, ya, susah, ya, sempit ataupun susah. Sedangkan menurut istilah syariat, yaitu adalah apa-apa yang menimpa seorang insan atau yang menimpa seseorang, di mana seandainya perkara itu tidak dijaga, yaitu kedaruratan tersebut tidak dijaga, maka secara meyakinkan, ya, secara meyakinkan bahwa orang tersebut akan kehilangan kemaslahatan yang sangat dibutuhkannya, ya, yang mana dia sangat membutuhkan kemaslahatan tersebut, atau, ya, dikhawatirkan bahwa akan hilang dari dia kemaslahatan tersebut, itu manfaat atau keselamatan, ya, yang sifatnya tidak bisa tidak, sesuatu, ya, yang
dikatakan sangat darurat, sangat dibutuhkannya. Sebahagian para ulama kita memberikan definisi juga tentang hal ini, yaitu tentang masalah darurat, dengan mengatakan bahwasanya seandainya seseorang tersebut tidak melakukan perkara yang dilarang tersebut, seandainya tidak dia lakukan perkara yang diharamkan tersebut atau perkara yang dilarang tersebut, niscaya akan membawa dirinya atau akan mengantarkan dirinya kepada bisa mungkin mengalami kematian, atau mungkin kehilangan daripada manfaat atau hilangnya sebahagian anggota badannya. Kalau seandainya larangan yang ada itu tidak dilanggarnya. Jadi artinya dia terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan. Suatu larangan dari Allah dengan larangan yang kuat, larangan yang tegas. Tapi kalau ini tidak dilanggar oleh seseorang tersebut, maka akan membahayakan dirinya, membahayakan keselamatannya. Begitu. Dan ada juga yang mengatakan pengertian darurat, bahwasanya darurat itu adalah suatu keadaan yang menimpa seseorang yang dikhawatirkan bersamanya, yaitu hilangnya sesuatu daripada kemaslahatan agama orang tersebut atau kemaslahatan dunianya, di mana dalam keadaan tidak mungkin bisa ditolak bahaya tersebut, tidak bisa dihindari bahaya tersebut kecuali dengan melakukan perkara yang hukum asalnya adalah diharamkan, atau tidak mungkin ditolak perkara tersebut kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya darurat itu adalah suatu keadaan yang menimpa seseorang yang dikhawatirkan dengannya akan hilang sesuatu daripada keselamatan agamanya, maslahat agamanya atau dunianya, yaitu dalam keadaan tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari kecuali dengan melakukan perkara yang diharamkan atau dengan meninggalkan sesuatu yang wajib. Begitu. Nah, ada juga yang mengatakan semua pengertian atau definisi ini adalah dalam rangka untuk memudahkan dan membantu kita untuk memahami maksud daripada kalimat darurat tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa darurat itu maksudnya adalah apa-apa yang menimpa orang yang mukallaf dari kemudaratan, yang mana dengan tidak melakukannya, kalau tidak dilakukan sesuatu itu maka orang akan ditimpa kemudaratan dan tidak ada pilihan lain untuk bisa menggantikannya. Tidak ada pilihan lain kecuali dengan melakukan yang haram tersebut atau dengan meninggalkan sesuatu yang wajib. Enggak ada pilihan lain, cuman ada satu jalan itu saja. Maka itu namanya darurat. Kalau ada pilihan lain, maka tidak darurat namanya. Begitu. Kemudian, di sini berarti ada dua kaidah, dua kaidah yang amat penting kita ketahui. Kaidah yang pertama adalah la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada yang diwajibkan kepada seseorang beserta keadaan orang itu lemah untuk melakukannya. Yaitu maksudnya tidak diwajibkan kepada Anda
untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan kecuali apa-apa yang engkau mampu melakukannya, mampu melaksanakannya. Jadi tidak diwajibkan bagi seseorang untuk melaksanakan, untuk melakukan suatu perintah, ya, kecuali kalau orang yang bersangkutan mampu melakukan perintah tersebut, ya, ukurnya punya kemampuan, begitu, ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah At-Taghabun ayat 16. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, ya, menurut apa yang kalian mampu. Bertakwalah kalian kepada Allah, itu laksanakanlah perintah-perintah Allah yang kalian mampu untuk melaksanakannya. Itu dalil dari Al-Quran, ya. Di antara dalil dari Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah, ya, pada batas kemampuan dalam perkara yang mampu untuk dilakukan. Dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa haditsu Imran as-sabiq qala sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Ya, dalil dari sunnah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah di antaranya apa-apa yang kalian mampu melaksanakannya. Dan pada pelajaran sebelumnya, hadis dari Imran, ya, Nabi SAW mengatakan, sholli qa'iman, salatlah kalian dengan berdiri. Ya, hukum salat itu, ya, hukum asalnya adalah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Maka jika seandainya kalian tidak sanggup salat berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Dan jika kalian tidak mampu salat dengan keadaan duduk, yaitu seperti orang sakit, fa'ala jambin, maka dengan berbaring, ya, pada salah satu sisi, ya, lambungnya. Nah, ya. Jadi berarti perintah-perintah Allah itu, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah tetap, ya, itu berdasarkan kemampuan para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan kepada hambanya apa-apa yang hambanya tidak mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah tidak membebani, ya, kecuali menurut kemampuan. Maka hukum asal di dalam apa-apa yang diperintahkan adalah engkau melaksanakannya secara sempurna. Hukum asal, ya, hukum asal berkaitan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah adalah engkau melaksanakannya keseluruhannya sesuai dengan perintah tersebut. Laksanakan dengan sempurna. Dan jika seandainya engkau tidak mampu, ya, untuk melaksanakannya secara sempurna, maka laksanakanlah, ya, menurut tingkat atau berdasarkan apa-apa yang engkau mampu melakukannya. Dan masuk di dalam kaidah ini, ya, banyak cabang-cabang syariat ini. Banyak, ya, perkara-perkara syariat yang berkaitan atau yang masuk ke dalam kaidah ini, ke dalam, ya, ketentuan ini, aturan ini. Di antaranya seperti adalah salat,
ya, maka seseorang itu sholat yang hukum asalnya adalah dengan berdiri. Dan jika dia tidak mampu, maka dia boleh sholat dengan duduk, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Dan jika dia tidak mampu, dia boleh sholat dengan berbaring. Kemudian umpamanya berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang kita keluarkan menjelang itu hari raya Idul Fitri, bahwasanya diwajibkan kepada seorang muslim untuk mengeluarkannya adalah 1 sok dari makanan pokok, ya, 1 sok dari makanan pokok. 1 sok itu adalah 4 mud, ya, 1 sok itu adalah 4 mud. Biasa kalau diukur dengan bahan pokok makanan di Indonesia seperti beras, itu rata-rata, ya, ada yang memperkirakannya 2 kilo 7 on, 2 kilo 8 on, atau 3 kilo begitu, ya. Itu yang setara dengan ukuran 1 sok begitu. Kemudian, dan jika seandainya dia tidak memiliki makanan pokok itu untuk bisa dikeluarkannya, kecuali hanya ada 1/2 sok, maka dia boleh menunaikan, memberikan hanya dengan 1/2 sok saja. Demikian juga perintah berhaji. Bahwasanya hukum asal seseorang itu berhaji dengan hartanya dan badannya. Dia berangkat dan dengan biaya dari, ya, harta yang dia miliki. Maka seandainya dia tidak mampu untuk, ya, berhaji, ya, dengan harta dan dirinya, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk, ya, menggantikan hajinya. Kalau dia punya harta, dia tidak mampu pergi, maka dia bisa, ya, dia gantikan kepada orang lain begitu, ya, yang, ya, dia biayai. Itu berkaitan dengan kaidah yang pertama yang disebutkan la wajiba, ya, ma'al ajzi. Tidak ada, ya, yaitu suatu kewajiban tidaklah dibebankan kepada seseorang jika orang itu berada dalam keadaan lemah, ya, baik dikarenakan, ya, sakit ataupun faktor lain yang pada intinya adalah dia tidak mampu melaksanakan perintah itu, meskipun itu adalah wajib, tapi dia tidak mampu melaksanakannya dengan sempurna, atau mungkin tidak mampu melaksanakan dalam beberapa yang ditetapkan. Kaidah yang kedua, bahwasanya disebutkan la muharrama ma'ad darurah. Tidak ada perkara yang diharamkan, ya, jika orang tersebut dalam keadaan darurat, sangat membutuhkan kepada perkara yang diharamkan tersebut, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaihi. Surat Al-An'am ayat 119. Dan sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian, telah merincikan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian, kecuali kalian dalam keadaan sangat membutuhkan perkara yang diharamkan tersebut, ya. Kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan. Ini yang disebut dengan darurat, ya, sangat membutuhkan begitu. Kalau tidak diambil, kalau dia tidak lakukan, maka akan timbul bahaya terhadap dirinya. Maka dalam hal ini kita, ya, harus berhati-hati dan menjaga kaidah ini. Tidak boleh jatuh kepada ifrat, sikap melampaui batas. Sudah ada keringanan dari syariat untuk menjaga keselamatan kita, kita tak pedulikan, kita mau laksanakan dengan sempurna, sehingga timbul bahaya yang besar. Atau bisa jatuh kepada tafrid, mengabaikan syariat, yaitu bermudah-mudah menganggap ini darurat, padahal tidak dalam kondisi yang benar-benar darurat. Ya, kita harus memahami dengan baik
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama kita, bagaimana menerapkan kaidah ini di dalam kehidupan kita. Maka hal itu menunjukkan bahwa perkara-perkara yang diharamkan itu menjadi dibolehkan di dalam kondisi darurat. Ya, perkara-perkara yang hukum asalnya diharamkan, dia menjadi mubah dilakukan ketika berada dalam keadaan darurat. Akan tetapi dikatakan, ya, di sini ada beberapa syarat yang harus ya terpenuhi. Jadi untuk melaksanakan hal ini, yaitu melakukan apa yang hukum asalnya adalah haram, kemudian akan dilaksanakan dengan alasan darurat, ada syarat-syarat yang harus kita ketahui agar kita tidak salah di dalam menerapkan kaidah ini, dalam mengamalkan kaidah ini, ya, sehingga tidak salah dalam bersikap di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa syarat tersebut adalah, syarat yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, ya, bahwasanya kondisi darurat yang disebutkan itu adalah nyata. Ya, kondisi darurat, keadaan darurat itu adalah nyata. Kalau seandainya keadaan darurat itu hanya, ya, diperkirakan saja, hanya kemungkinan saja, hanya dianggap saja, ya, maka di sini perkara yang hukumnya asalnya adalah haram, maka tidak berubah menjadi mubah. Jadi ancaman yang membahayakan itu nyata. Ya, ancaman yang membahayakan itu adalah sangat nyata. Bagaimana contohnya di sini agar mudah difahami? Ya, contohnya adalah seseorang yang sedang berada dalam kondisi kelaparan, ya, dan dia ditimpa, ya, kondisinya dalam kondisi tidak ada apa-apa, dalam kondisi sulit, dia ditimpa oleh lapar yang bersangatan, ya, ditimpa oleh lapar yang bersangatan, ya. Sehingga kalau seandainya dia tidak memakan sesuatu yang diharamkan tersebut, maka dikhawatirkan, ya, dan ini nyata karena kelaparan yang sudah bersangatan, bisa jatuh, bisa meninggal, bisa pingsan, dan bisa timbul bahaya yang besar umpamanya. Ya. Maka dalam kondisi seperti demikian, boleh dia yaitu memakan sesuatu yang hukum asalnya adalah haram, umpamanya bangkai, ya. Dia dalam keadaan lapar yang bersangatan, bahkan mungkin sudah lemas begitu dan sudah bisa jadi jatuh pingsan. Tidak ada yang bisa dia makan kecuali ada bangkai, yaitu dari hewan yang mungkin dia mati tanpa disembelih, ya. Jadi ada yaitu makanan yang tidak halal, yaitu haram, maka boleh dia makan sekedar untuk menghilangkan kondisi daruratnya, dan tidak boleh berlebihan. Nanti ada penjelasannya, ya. Adapun kalau dia tidak ditimpa oleh kelaparan, ya, hanya saja dia khawatir jangan-jangan nanti lapar. Begitu, ya. Maka dalam hal ini tidak dibenarkan dia memakan bangkai tersebut. Ini enggak ada makanan kecuali bangkai. Beras tidak ada, nasi tidak ada, atau lauk lain tidak ada, buah-buah tidak ada, ya kan? Yang ada cuman bangkai. Dia khawatir, ini kalau enggak saya ambil, enggak saya makan, jangan-jangan nanti ke depan jadi lapar. Nah, maka enggak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau kondisinya sudah sangat lapar dan cuman itu yang ada, kalau dia tidak makan maka membahayakan kepada dirinya. Maka
boleh dia makan sekedar melepaskan kondisi daruratnya tersebut. Ya, begitu. Kemudian syarat yang kedua, itu syarat yang pertama ya, ancaman itu atau darurat itu, bahaya itu nyata. Bukan cuma diperkirakan ya, hanya dikira-kira, mungkin-mungkin. Syarat yang kedua yang harus diperhatikan, bahwasanya tidak ada di sana wasilah lain selain daripada perkara yang diharamkan. Wasilah itu perantara atau pengganti ya. Tidak ada dalam kondisi itu sesuatu yang bisa jadi pengganti daripada yang haram ini. Adanya cuman itu, yang lain nggak ada. Nggak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Kondisinya sudah susah sementara tidak ada pilihan lain, begitu. Selain daripada yang diharamkan. Ada mungkin 2 macam atau 3 macam, semuanya diharamkan. Nggak ada yang halal pada dasarnya. Tapi kondisi dia darurat, begitu, sangat membutuhkan ya, makanan pun, maka dibolehkan, begitu. Jika seandainya di sana ada yang lain, ya, ada yang lain yang hukumnya adalah sesuatu yang mubah, ya, ini ada yang haram, bangkai, ada juga ini yang halal, mungkin buah atau sayur, gitu. Sekadar untuk menghilangkan kondisi daruratnya, maka dia nggak boleh mengambil yang haram, dia ambil yang mubah. Ya, meskipun barangkali mungkin kurang enak, begitu. Tapi yang penting adalah terangkat kondisi dia yang darurat, begitu. Ya. Untuk ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanitturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang berada dalam keadaan terpaksa, ya, tanpa menginginkan terhadap perkara yang diharamkan tersebut dan tidak pula bermaksud untuk melampaui batasan, melampaui batas, ya, maka tidak ada dosa atasnya ketika dia ya mengambil sesuatu yang hukum asalnya adalah diharamkan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Atau lagi penyayang. Kalimat al-baghi, ya, kalimat al-baghi di dalam ayat ini yaitu famanitturra ghaira baghin, barang siapa yang terpaksa tanpa tujuan, yaitu menginginkan sesuatu yang hukum asalnya adalah haram. Kalimat al-baghi artinya adalah dia menginginkan yang haram padahal dia mampu untuk mengambil yang halal. Itu namanya ya dikatakan seorang yang baghi. Ada yang halal malah keinginan dia, kecenderungan dia kepada yang haram. Tadi kan dikatakan tak ada pilihan lain. Ini dalam kondisi ada pilihan, ada yang haram, ada yang halal. Mungkin yang haram yang enak, yang halal kurang enak, maka dia cenderung mengambil yang haram karena kondisi dia darurat. Ya, kondisi dia adalah darurat, ya, dia harus makan. Tapi ada makanan yang haram, ada makanan yang halal, dia pilih yang haram. Ini adalah tidak dibenarkan. Makanya dikatakan barang siapa dalam kondisi terpaksa, ya, dan tidak dengan maksud, yaitu melanggar ya ketentuan, yaitu tidak bermaksud untuk sengaja mengambil yang haram. Wala adin artinya dan tidak pula bermaksud untuk mengambil, memakan lebih daripada sekadar kebutuhan untuk melepaskan kondisi darurat. Itu baru dikatakan tidak ada dosa bagi dia. Ya, umpamanya dia dalam keadaan sangat lapar. Ya, di situ ada ya yang haram, ada yang halal. Kemudian dia pilih itu adalah yang halal. Kalau umpamanya tidak ada lagi, ini cuma yang haram yang ada, dia ambil yang haram itu. Kenapa? Karena tidak bermaksud untuk yang haram sebetulnya, tapi nggak ada pilihan lain. Dan kemudian kalaupun itu dia ambil, dia tidak mengambil, tidak memakan lebih daripada untuk menyelamatkan kondisi dia yang sangat ya membutuhkan tersebut. Sekadar lepas ya sudah, enggak lagi dia tambah.
Dalam kondisi demikian maka tidak ada dosa baginya. Allah ampuni apa yang dia lakukan tersebut dan Allah Maha Penyayang. Begitu. Itu syarat yang kedua, ya. Jadi tidak sengaja, artinya di sini tidak boleh bermudah-mudah. Oh, darurat kok, nggak apa-apalah walaupun haram. Padahal masih ada pilihan yang halal. Mesti cari dulu, berusaha dulu tetap yang halal. Nggak ada lagi, nggak mungkin lagi kecuali yang haram. Di situ baru berlaku kalau diambil la itsma alaih, tidak ada dosa. Dan begitu terasa sudah bisa lepas, ya sudah, nggak boleh ditambah lagi, begitu. Itu syarat yang kedua. Ya, sekarang syarat yang ketiga yang harus diperhatikan, bahwasanya mengambil sesuatu yang diharamkan tersebut, ya, memanfaatkan yang diharamkan tersebut itu adalah sesuai dengan kadar, ya, kebutuhan untuk melepaskan kondisi yang darurat itu saja. Tidak boleh lebih. Ya. Nah, sebagian para ulama memberikan ungkapan di sini, menjelaskan dengan ungkapannya bahwasanya ad-darurah tuqaddaru, ya, biqadriha fayakhudhu minal muharram ma yasuddu ramqahu. Ulama mengatakan, ya, bahwa darurat itu dibatasi dengan sekedar untuk menghilangkan kedaruratan tersebut, yaitu maksudnya dia mengambil dari sesuatu yang diharamkan tersebut sebatas untuk, yaitu mengatasi, ya, kondisi darurat. Jadi kalau lapar tadi umpamanya sekedar untuk melepaskan lapar yang keterlaluan tersebut. Begitu sudah lepas dari lapar itu, dia sudah bisa bergerak, cari yang lain, udah tinggalkan. Nggak lebih dari itu, begitu, ya. Contoh umpamanya yang juga mudah difahami, contoh dalam hal ini adalah seorang dokter umpamanya, ya, seorang dokter, tabib, ahli kesehatan, ya, yang dibutuhkan untuk melihat yaitu seorang pasien wanita. Ya, seorang dokter harus melihat pasien wanita dalam kondisi darurat. Hukum asal seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat wanita, ya, yang bukan mahramnya. Itu tidak boleh melihat, ya, kecuali sebatas wajah dan telapak tangan, ya. Ya, pada sebagian pendapat ataupun yang disepakati, ya, yang disepakati oleh seluruhnya, itulah muka dan telapak tangan, ya, selain itu adalah termasuk aurat. Adapun wajah dan telapak tangan sesuatu yang diperselisihkan, begitu, ya. Jadi hukum asalnya laki-laki tidak boleh melihat kepada anggota tubuh wanita yang bukan mahramnya selain daripada batas yang disebutkan, ya. Nah, dalam kondisi darurat, saya wanita sakit, ya, wanita ini sakit dan tidak, kembali kepada kaidah yang kedua tadi, nggak ada pilihan lain, nggak ada dokter wanita. Kalau masih ada dokter wanita, cari dokter wanita. Umpamanya seorang wanita, seorang ibu hamil butuh USG, begitu, ya. USG itu kan harus buka perut, dilihat perutnya, ya, oleh dokter, ya. Kalau ada di situ dokter laki-laki, ada dokter perempuan, maka kewajiban si ibu hamil tadi mencari dokter yang perempuan, begitu. Apalagi kondisinya tidak darurat, ya, belum darurat, masih dalam batas hajat. Apalagi sekadar untuk tahu laki-laki apa perempuan nih, bayinya. Itu pun tidak pilih-pilih dokter laki-laki jalan kenal darurat. Ini nggak darurat namanya, begitu. Jadi nggak ada yang lain, ya, baru yang ada cuman ini laki-laki, sedangkan dia harus berobat, begitu, ya. Dia harus berobat, dia sakit,
harus dilakukan pengobatan. Maka si dokter tersebut boleh melihat aurat wanita tersebut, tapi dengan catatan yang dia lihat yang perlu dilihat saja, yang mau diobati. Yang tak perlu dilihat yang lainnya tidak boleh dia lihat. Umpamanya dia membutuhkan untuk melihat umpamanya di bahagian tangan, mau dioperasi, mungkin ada tumor atau apa, atau mungkin mau dioperasi di bagian perut, atau mungkin di di leher, ya, di bagian mana yang perlu dia lihat, maka itu saja yang dia lihat. Tidak boleh dia sengaja melihat yang lain, begitu. Dan juga bagi si perempuan, ya, jika dia mengetahui itu, jangan dia mau diperlihatkan yang lain kalau tidak dibutuhkan untuk dilihat, begitu. Jadi tidak dibolehkan lebih daripada batas yang dibutuhkan untuk yaitu mengatasi hal tersebut, begitu. Jadi tidak dibolehkan melihat secara mutlak, akan tetapi sebatas ukuran, ya, yaitu untuk bisa menghilangkan atau melepaskan kondisi darurat tersebut. Nah, ini perlu sangat ini diperhatikan. Banyak kita dalam ini lalai dengan alasan darurat, begitu loh. Ya, banyak terjadi kelalaian dan banyak terjadi yaitu sikap mengabaikan syariat alasannya darurat. Padahal mungkin kalau nggak dilakukan nggak ada bahayanya, gitu. Atau masih sempat cari-cari yang lain. Ya, masih sempat cari-cari yang lain, seperti ibu-ibu hamil tadi kan mau USG, masih bisa cari besok juga bisa, lusa juga bisa, nggak ada di Marelan bisa pergi ke Medan, ya, kalau orang-orang Marelan di sini, ya, atau ibu-ibu di mana di Lampung atau di mana, kayak cari di daerah dia, ya, cari di daerah masing-masing, ya, yang bisa. Kalau nggak ada dan kemudian sakit harus diperiksa, baru itu namanya darurat. Begitu, ya, karena hukum asal haram melihat aurat wanita yang bukan mahram, ya. Syarat yang keempat, bahwasanya hanya bisa diangkat atau dihilangkan kondisi darurat tersebut dengan perkara yang diharamkan ini. Hanya bisa dengan perkara yang diharamkan ini. Kalau seandainya, ya, dengan menggunakan perkara yang diharamkan tersebut, ya, diperkirakan tidak juga bisa mengangkat, ya, masalahnya, kedaruratan tersebut, maka berarti tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Maka dikatakan jika seandainya, ya, kita ragu, apakah akan hilang kondisi darurat ini dengan perkara yang diharamkan ini atau tidak? Ragu ini bisa hilang apa tidak ini? Ini dia sakit memang. Ini sakit ini. Cuman dengan menggunakan yang haram ini bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Mungkin ragu ini nggak jelas. Ya, nggak jelas, nggak tegas, ini sangat dibutuhkan. Ya, hanya mungkin saja, berarti nggak boleh. Kenapa? Karena ragu. Ya, ragu. Ya. Maka hukum asalnya di sini tidak boleh, karena, ya, melakukan yang dilarang, melakukan yang diharamkan itu jelas merupakan mafsadat. Mafsadatnya adalah, ya, mutayaqqanah, ya, meyakinkan, karena jelas melakukan yang haram sudah jelas mafsadat, karena di kaidah awal disebutkan dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali mafsadatnya murni atau mafsadatnya lebih dominan. Jadi hukum asal jelas bahwa itu adalah mafsadat, ya. Sementara untuk hilangnya perkara darurat, sesuatu yang diragukan, maka berlakulah baginya kaidah yang lain, al-yaqinu, ya, al-yaqinu muqaddamun ala syaqi. Sesuatu yang meyakinkan itu harus lebih didahulukan dari perkara yang masih diragukan, ya. Jadi terlepasnya darurat masih diragukan, sementara melaksanakan yang haram ini sudah jelas mafsadat. Kalau masih diragukan, ini bisa menghilangkan kondisi daruratnya, maka tidak dibolehkan. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah mencontohkan umpamanya orang kehausan, haus luar biasa, enggak ada di sekitar dia kecuali khamar.
Bolehkah dia minum khamar karena sangat haus? Kata beliau enggak boleh. Kenapa? Karena khamar tidak menghilangkan haus, justru akan menambah. Maka di sini tidak darurat dia minum khamar meskipun dia dalam kondisi haus. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang kelima, ya, kaidah yang kelima. Bahwasanya perkara yang diharamkan tersebut, ya, perkara yang diharamkan tersebut itu lebih ringan dibandingkan kondisi darurat yang dihadapi. Contohnya ini, untuk memahamkan ini ya, bahwa kondisi yang diharamkan tersebut ya lebih ringan dibandingkan ya akibatnya ya, akibat daripada melanggar yang haram tersebut ya lebih ringan daripada kondisi daruratnya. Contoh, ketika seseorang dipaksa ya, ketika seseorang dipaksa dan diancam untuk membunuh orang lain. Ya, umpamanya dikatakan kepada dia, kamu bunuh si Polan. Ya, kalau tidak engkau dibunuh. Ya, disuruh diperintahkan seseorang ya, kamu bunuh si Polan. Ya, dengan pisau, dengan parang, dengan tembak umpamanya. Kalau tidak mau, engkau dibunuh. Ya, kalau engkau tidak mau maka engkau akan dibunuh. Begitu. Maka dalam kondisi seperti ini, apakah boleh orang ini membunuh orang tersebut dengan alasan karena dia dipaksa, karena kondisinya darurat, akan hilang nanti nyawanya, bisa jadi hilang nyawanya, terbunuh dia kalau dia nggak lakukan perintah ini. Dalam kondisi ini tidak boleh dia laksanakan, meskipun ancamannya adalah kematian juga. Apa sebab? Ya, dikarenakan perkara yang diharamkan di sini tidak lebih ringan daripada kondisi daruratnya. Kenapa? Karena nyawa sama nyawa. Ya, yang mau dilenyapkannya nyawa, yang dikhawatirkan nyawa dia. Nyawa dengan nyawa sama kedudukannya. Syaratnya boleh dilakukan kalau lebih ringan. Ya, kalau lebih ringan pelanggaran ini, begitu. Ya, jadi kalau tidak lebih ringan maka tetap tidak boleh. Jadi kalau kita diperintahkan membunuh orang lain, kalau enggak kita dibunuh, maka enggak boleh kita membunuh orang itu. Kenapa? Karena nyawa dengan nyawa. Begitu. Atau kalau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan contoh umpamanya dalam hal ini, seorang ibu hamil. Ibu hamil yang kehamilannya sudah di atas 4 bulan. Ya, sudah ditiupkan ruh. Kemudian dia mengalami penyakit, di mana menurut ahli kesehatan dikatakan tidak ada jalan lain kecuali harus digugurkan ini kandungan. Ya, kandungan ini mungkin sudah 7 bulan atau sudah 6 bulan, sudah ditiupkan ruh, sudah punya nyawa. Sementara menurut kesehatan ini kalau tidak digugurkan bayinya, maka si ibu bisa-bisa meninggal. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh digugurkan, tetap tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena tidak boleh menggugurkan nyawa karena pertimbangan nyawa. Nah, ya, jadi kondisi demikian tidak berlaku. Ya, maka inilah beberapa syarat-syarat, ketentuan-ketentuan untuk menerapkan kaidah ya tadi. Bahwasanya fala muharrama ma'ad darurah, tidak ada yang diharamkan dalam kondisi darurat. Ya, waktu yang tersedia hanya sampai di sini. Kita cukupkan pembahasannya sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, kekeliruan pada penyampaian, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar ke depan kita bisa memperbaiki yaitu keadaan kita. Demikian saja kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.